Permasalahan di sektor kopi Indonesia dimulai dari kepemilikan angka produksi biji kopi terbesar yang dipegang oleh perkebunan Sudah mulai rakyat, itu timer. hampir mencapai 100% menurut BPS. Akan tetapi produksi yang besar dari perkebunan rakyat ini Ya. seringkali tidak didukung oleh pengolahan lebih lanjut dari sisi petani, sehingga petani secara langsung menjual dalam keadaan mentah ke tengkulak yang berdampak pada rendahnya pendapatan petani kopi karena harga jualnya masih bergantung dengan tengkulak. Pendapatan rendah ini juga diakibatkan oleh kualitas kopi yang ditawarkan itu masih rendah, tidak seragam, tidak konsisten. Pendapatan yang rendah seringkali membuat petani kesulitan untuk membudidayakan kembali kopi mereka. Masalahnya, untuk dapat memasuki pasar kopi yang telah ada, dibutuhkan inovasi proses untuk meningkatkan nilai tambah sehingga produk yang keluar memiliki daya saing yang cukup untuk masuk ke pasar Indonesia. Boleh lanjut. Oleh karena itu, kami merancang Smart Bean Fermenta, sebuah sistem pengolahan kopi berbasis machine learning untuk fermentasi dan pemanggangan terkontrol yang dipersonalisasi sesuai preferensi konsumen. Biji kopi dari petani diproses dalam fermenter yang menerima input dari hasil personalisasi ini menggunakan data latih dari panelis terlatih dengan tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Fitur dan fungsi utama dalam sistem Smart Bean Fermenta antara lain website, kontrol, dan feedback untuk tetap menjaga relevansi data dengan produk yang dihasilkan. Untuk selanjutnya, bagian operasional dan manajemen akan disampaikan oleh teman saya. Oke. Untuk Smart Bean Fermenta itu merupakan startup yang berbentuk CV yang bergerak di bidang manufaktur dengan bahan baku buah kopi. Perusahaan ini dirancang dengan adanya sertifikasi SNI serta jaminan mutu pada operasi produksi serta pegawainya. Produk yang ditawarkan pada perusahaan ini meliputi biji kopi dengan nama Smart Bean, bubuk kopi dengan nama Smart Powder, dan juga kaskara dengan nama Skarom. Selanjutnya, kami sebagai developer dari agriculture memerlukan mitra untuk membangun usaha ini, mulai dari petani, pemasok teknologi untuk mesin, lembaga sertifikasi, platform e-commerce untuk pemasaran, jasa pembayaran seperti e-wallet ataupun bank, serta pelaku usaha seperti retail ataupun UMKM. Boleh di next? Oke, selanjutnya perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur yang dibantu dengan 5 departemen, yakni dari sumber daya manusia, finance dan accounting, sales dan marketing, produksi, serta teknologi operation. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, bagian teknik produksi. Sekarang kita masuk ke bagian teknik produksi. Jadi produk utama dari Smart Bean Fermenta adalah Smart Bean Fermentor dan juga website. Nah, mungkin bisa dilihat di gambar sebelah kiri itu adalah rancangan desain mesin Smart Bean Fermentor. Fungsi utama dari Smart Bean Fermentor adalah untuk mendukung berbagai jenis proses fermentasi, yaitu secara anaerobik dan juga aerobik sekaligus pengendalian suhu. Pemilihan jenis fermentasi dilakukan menggunakan data dari machine learning yang telah dibangun. Dan bisa dilihat juga di sebelah kanan itu adalah dashboard website yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan konsumen. Pada bagian atas itu adalah homepage-nya, dan yang bagian bawah adalah halaman di mana konsumen bisa memilih sendiri dan memesan sendiri seperti apa karakteristik kopi yang dia inginkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam machine learning-nya. Jadi di sini kita menggunakan model machine learning untuk memprediksi rasa kopi dengan parameter-parameter yang ada. Dataset yang digunakan untuk membuat machine learning berasal dari internet, dan lebih tepatnya data penelitian dari seluruh peneliti kopi di dunia. Dataset ini berisi hasil penelitian kopi dan juga beberapa parameter seperti keasaman, sweetness, aroma, dan lain-lain. Data parameter ini digunakan untuk mengklasifikasikan rasa kopi. Kemudian nama model machine learning yang dipakai adalah Random Forest dengan tingkat akurasi model 80% dan masih bisa meningkat seiring dengan bertambahnya data. Untuk bisa melihat kodenya bisa dilihat pada link yang dicantumkan di bawah sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, bagaimana dengan keadaan pasar berkaitan kopi dan rencana pemasaran saat ini? Berdasarkan data The Economics, tren konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Potensi pasar yang dapat dijangkau diperkirakan mencapai 6 juta konsumen. Segmentasi pasar ini meliputi konsumen yang memiliki akses internet yang baik, berada di usia rentang remaja hingga dewasa, dengan tingkat pendapatan mulai rendah hingga menengah. Jika dibandingkan dengan kompetitor lain, seperti yang terlihat di bagian sebelah kanan, Smart Bean Fermenta memiliki keunggulan dalam hal variabilitas, terutama berkat personalisasi unik yang ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau.
Melihat tren dan potensi pasar yang besar ini, kami menyimpulkan bahwa Smart Bean Fermenta memiliki peluang signifikan untuk berhasil di pasar. Oleh karena itu, Linux dibuatlah strategi pemasaran berdasarkan 3 tahapan pengembangan bisnis, yaitu fase awal, stabil, dan fase ekspansi. Kami membagi ketiga fase ini berdasarkan objektif utama masing-masing, yaitu pertama kami perlu membangun awareness dan branding berkaitan dengan produk yang ingin dibawakan, sambil mengenalkan produk secara digital. Ketika masuk fase stabil, kami akan mulai bekerja sama dengan partner bisnis di retail, dan di masa ekspansi kami akan mengembangkan pasar secara internasional melalui ekspor, dengan pemasangan iklan dan pengembangan website, dengan tetap mempertahankan ciri khas dari Smart Bean Fermenta. Berikut adalah SWOT yang Enggak, ada di dari Zoom Smart chat, Bean Fermenta. room chat. Boleh lanjutkan ke bagian keuangan teman-teman saya. Sebagai sebuah perusahaan, industri ini pastinya memerlukan gambaran keuangan yang jelas dalam menghadapi berbagai kondisi. Jenis biaya yang dikeluarkan pada perusahaan ini meliputi biaya investasi serta biaya operasional yang mencakup seluruh aspek produksi. Pada kasus ini, kita melihat proyeksi cash flow CV Smart Bean Fermenta dalam skenario normal hingga kurun waktu 5 tahun, dan diperoleh bahwa revenue dan juga cost itu secara bertahap bernilai stabil dari tahun ke tahun, dengan margin keuntungan yang signifikan, sehingga disimpulkan bahwa bisnis kita ini memiliki stabilitas dan prospek yang kuat dalam jangka panjang. Lalu berdasarkan arus pemasukannya, Smart Bean itu merupakan produk unggulan sehingga memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan perusahaan. Kemudian ketika kita tinjau dari sisi kelayakan usaha, perusahaan ini menunjukkan nilai NPV yang positif, IRR dan PCR yang baik, serta periode pengembalian investasi yang kurang dari 3 tahun. Kemudian dari sisi break-even point-nya juga menguntungkan, sehingga disimpulkan bahwa bisnis kita bisa berjalan dengan efisien dan keuntungannya cukup untuk menutupi biaya, serta memberikan ruang untuk ekspansi dan investasi lebih lanjut. Boleh di next. Oke, untuk penutup dari presentasi kami, perusahaan ini hadir untuk mengembangkan kopi berkualitas tinggi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menghasilkan produk yang unggul. Kami juga dapat memastikan bahwa setiap produksi itu memenuhi kriteria kelayakan, baik secara ekonomi maupun teknis, sehingga bisa bersaing di pasaran. Kami menawarkan 3 produk utama, yaitu Smart Bean, Smart Powder, dan juga Skaroma, dengan memadukan 2 konsep teknologi terbarukan, yaitu Industri 4.0 dengan menggunakan fermentasi terkontrol dan proses roasting berbasis machine learning. Lalu Society 5.0, kami juga mengintegrasikan teknologi digital seperti dashboard interaktif untuk mempermudahkan interaksi dengan pelanggan. Kami percaya bahwa inovasi dalam produksi kopi ini tidak hanya meningkatkan kualitas kopi, tapi juga meningkatkan solusi keberlanjutan untuk petani dan juga masyarakat. Boleh di next. Gimana nyalanya tadi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Oh, berarti habis kenapa? Lanjut ke tanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian yang luar biasa. Kepada Dewan Juri, saya persilakan untuk sesi tanya jawab kali ini. Ya, baik, terima kasih. Dari siapa yang lebih dulu bertanya nih? Mbak moderator. Dari saya yang lebih dulu bertanya kah? Iya, Pak. Halo, apakah suara saya didengar, Mbak? Halo, terdengar Bapak? Oh ya, oke, baik. Berarti langsung aja ya. Ya, yang pertama Mas Irfan, izin lebih dulu bertanya ya. Ya, selamat untuk teman-teman dari ITB yang mengangkat bisnis plan ini tentang kopi. Mau bertanya saja, yang pertama itu dalam upaya pengembangan kopi itu yang sudah dirancang ya. Kira-kira apa masalah utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu gitu? Baik, saya izin menjawab. Permasalahan utama yang ada di kopi ini bisa dimulai dari peningkatan kualitas dan konsistensinya untuk bisa masuk ke pasar terlebih dahulu. Mungkin teman-teman saya bisa menambahkan. Oke. Nah, untuk teman-teman, kira-kira
Bagaimana melihat potensi pertumbuhan bisnis ini dalam beberapa tahun ke depan itu seperti apa? Izin menjawab, boleh ke bagian slide pemasaran mungkin? Ya, silakan. Ya, kalau dilihat dari data-data yang telah kami rangkum, yaitu terlihat dari tren konsumsi kopi di Indonesia itu setiap tahunnya meningkat dan kemungkinan akan terus meningkat hingga suatu titik kejenuhan. Kemudian dari proyeksi pasar yang diukur berdasarkan segmentasi yang sesuai, yaitu orang-orang dengan rentang usia 15-35 dengan pendapatan rendah hingga menengah, ya yang masih bisa memprovide kopi untuk mereka sendiri. Dilihat potensi pasarnya itu bisa mencapai 60,7 juta. Akan tetapi kami hanya mengambil 10%-nya untuk penggunaan target dan memberikan target di 100 hingga 500 ribu konsumen untuk fase awal. Boleh ke slide selanjutnya. Ya, di fase awal kami memproyeksikan pasarnya itu menargetkannya 100 ribu hingga 500 ribu konsumen, kemudian bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Oke. Cukup? Cukup dari saya. Baik. Oke, gini. Sekarang ini kan banyak usaha warung kopi ya. Di mana-mana itu banyak lah gitu. Keunggulan yang teman-teman miliki dari usaha ini sehingga itu bisa berkompetisi dengan usaha-usaha kopi lain. Itu kira-kira apa? Keunggulan apa yang ditawarkan gitu? Baik, saya coba izin jawab. Keunggulan yang kami tawarkan itu adalah personalisasi rasa, di mana orang-orang bisa boleh ke bagian website, Kresna. Jadi orang-orang, konsumen itu bisa menentukan rasa seperti apa kopi yang ingin mereka miliki, mulai dari sweetness-nya, acidity-nya, aromanya, hingga aftertaste yang dipersonalisasi untuk masing-masing dari konsumen. Kemudian data-data ini akan masuk ke machine learning yang sudah dirancang untuk menentukan jenis fermentasi seperti apa yang membuat kopi ini sesuai dengan yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi kenapa kami bilang variabilitas dari kami ini lebih tinggi daripada kompetitor yang lain, karena personalisasi rasa ini kami miliki. Jadi fermentasi ini bisa memberikan berbagai macam variasi fermentasi hingga roastingnya, sehingga rasanya menjadi lebih banyak variasinya, seperti itu. Oke. Mungkin izin menambahkan juga. Jadi untuk silakan. model machine learning ini, ya gimana Pak? Ya silakan. Ya, jadi untuk model machine learning ini, kalau mungkin di usaha-usaha warung kopi yang lain dibutuhkan panelis gitu, dibutuhkan panelis untuk mengecek kualitas dari kopinya gitu. Sementara kita tinggal memiliki dataset utamanya, dan dataset itu bisa dari mana saja, bisa diakses secara gratis juga dari internet, dan itu bisa digunakan untuk mengupdate model machine learning-nya tanpa kita perlu membayar panelis lagi. Jadi machine learning-nya itu bisa langsung memprediksi rasa kopinya berdasarkan data-data yang ada. Soalnya kalau misalkan pakai panelis mungkin akan jauh lebih mahal ya, soalnya karena kita kan harus membayar panelis lagi untuk tiap pengecekan kualitas kopinya. Sementara ini dengan menggunakan dataset yang ada, mesin udah bisa dilatih untuk menilai kualitas kopi yang bakal bakal diberikan kepada konsumen. Mungkin dari saya cukup sekian. Oke, cukup. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Nanti selanjutnya ke Mas Irfan, nanti mungkin bisa ada lagi. Gini teman-teman. Boleh Bapak tahu kira-kira risiko utama dalam bisnis ini yang sudah direncanakan itu apa? Dan kedepannya gimana cara untuk mengatasinya? Mungkin sudah terbayang ke depan sana.
Baik, saya mungkin izin menjawab pertanyaannya. Kalau untuk resikonya adalah sebenarnya perusahaan kopi itu sudah banyak dilakukan di Indonesia gitu loh. Dan kami di sini juga inovasinya itu ada di bagian teknologi. Ya meskipun perusahaan yang lain itu juga misalnya dia tidak menggunakan teknologi tapi bisa menawarkan harga yang sama, tapi di sini kami juga mencoba supaya bagaimana mutu itu bisa tetap stabil dan terus bertambah variasinya. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau ada tambahan dari rekan saya, silakan. Baik, saya izin menambahkan salah satu risiko utama ke depannya adalah ini memetakan data-data berkaitan dengan input dan output menggunakan machine learning-nya karena sampai sejauh ini penelitian mengenai bagaimana efek fermentasi sejauh apa yang dapat mengubah rasa-rasa ini menjadi lebih beragam masih terus dilakukan. Oleh karena itu, salah satu risiko utama menurut kami adalah penelitian lebih lanjut mengenai sistem fermentasi. Oke, oke, gini. Target pasar ini kan ada 3 kategori ya tadi di sini. Kalau nggak salah Bapak dengar ada bisa kelas atas, menengah, dan bawah. Gitu ya. Oke. Pernah nggak berpikir untuk menawarkan varian kemasan dengan apa takaran yang berbeda? Mungkin ukurannya gede, kecil gitu. Gimana tuh? Baik, saya izin menjawab. Kalau untuk sebenarnya untuk di sekarang kami itu membuat produknya itu dalam satu ukuran yang sama, yaitu 1 kilogram per pouchnya. Cuman kalau dilakukan pemecahan lagi, maksudnya dilakukan produk yang berbeda-beda Hmm, eh, berbeda-beda ukurannya, beratnya itu ukuran. ya ukurannya itu sepertinya tidak apa-apa, itu tergantung dari targetnya juga. Kalau misalnya yang ukuran besar itu biasanya targetnya untuk B2B juga. Misalnya kami menjualnya ke retail ataupun UMKM yang emang butuh kopi untuk dijual lagi. Sedangkan kalau misalnya untuk ukuran kecil itu kami bisa langsung jual ke konsumennya seperti itu. Oke, oke, cukup. Makasih. Kak Irfan. Kepada Kak Irfan, apakah ada tanggapan? Ada. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih moderator Selina. Izin Kak Petrus ya. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah sampai di presentasi dari tim 3P, Pak. 3P. Ini teman-teman 3P minum kopi nggak? Kalau saya minum. Saya minum. Jenisnya fermentasi. Yang biasa, Pak. Yang fermentasi. Kalau tim yang lain, teman-teman yang lain? Ada juga yang biasa. Masih ada waktu kan, moderator? Masih ada tersisa 4 menit, Bapak. Kak. Oh iya. Ini teman-teman kan punya tujuan nih untuk membantu kesejahteraan petani kopi melalui kemitraan yang adil. Itu gimana itu? Sementara teman-teman bisa menceritakan apa sih? Kenapa sana? Baik, jadi pertanyaannya adalah kenapa kami membuat Smart Bean Fermenta seperti ini?
Jadi melihat dari kesulitan yang ada di petani, kami mencoba membuat sebuah sistem yang bisa memberikan nilai tambah berdaya saing di pasar Indonesia, yaitu variabilitas rasa itu tadi, dengan melalui intervensi proses produksi di bagian fermentasi dan roasting untuk memberikan variasi di bagian rasa sehingga konsumen itu bisa mempersonalisasi rasa mereka sendiri sesuai dengan data masyarakat akan diproses untuk dibentuk produknya. Apakah itu menjawab, Pak? Maksud saya ini berkaitan tentang bagaimana nanti teman-teman bisa memenuhi kebutuhan bahan baku dalam produksi dan bagaimana petani tersebut mau tetap loyal terhadap teman-teman. Boleh dijelaskan? Baik, saya ingin menjawab yang bagian bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi kalau petani yang di sini kami juga bermitra, itu salah satu caranya biar mereka tetap loyal itu dengan kami melakukan kontrak hitam di atas putih. Jadi kayak kami emang benar-benar bermitra dan emang menjadikan petani itu sebagai supplier tetap untuk produksi di perusahaan kami. Selain itu juga kami juga bisa memberikan fasilitas dalam agar petani tersebut dapat membudidayakan buah kopinya lebih baik lagi sehingga sesuai dengan standar yang kami inginkan juga. Selain itu kami juga bisa memberikan edukasi yang baik kepada petani untuk menghasilkan buah kopi yang lebih baik juga, seperti itu. Ini masuk di RAB enggak, fasilitas yang diberikan kepada petani tersebut dan lain sebagainya? Untuk fasilitas ke petani sendiri sebenarnya dari segi RAB juga kami hanya langsung masuk ke bagian produksi, yaitu ke penerimaan buah. Jadi belum dimasukkan, tapi melihat margin yang signifikan, sepertinya untuk ekspansi ataupun penambahan investasi bagi petani sendiri itu masih masuk. Karena kami awalnya berpikir bahwa profit dari perusahaan ini langsung diberikan ke petani, tapi melihat margin yang cukup baik itu sepertinya kami bisa memulai untuk memasukkan investasi fasilitas kepada petani sendiri seperti itu. Berarti belum ada ya untuk tadi. Iya, betul Pak. Tapi ke arah profitnya aja. Itu belum dimasukkan. Jadi hitungan yang sekarang di RAB itu masih untuk keuntungannya, hanya untuk petaninya kecil ya. Betul. Masih dalam bentuk keuntungan profit aja dan edukasi untuk investasi mesin-mesin atau fasilitas ke petaninya belum. Oke, terima kasih. Cukup. Baik, dikarenakan sudah cukup dari Bapak dan Kakak Irfan, karena waktu juga sudah mau habis, saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk menyimpan nilai karya dari peserta. Terima kasih kepada tim Institut Teknologi Bandung atas penyampaiannya yang luar biasa terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati jajaran penilai Proposal Presentation Business Plan Competition pada Vivas Innovation 2024. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mohon izin untuk memaparkan proposal business plan dari produk Harmoni. Judul usaha kami adalah Harmoni, manisnya alam kita ada 4 rasa, 1 harmoni. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan 3 pejuang manis dari tim Heraklia. Yang pertama ada Nisrina Nazifah, yang kedua ada Hanifah Salsabila, dan yang ketiga ada saya sendiri, Hidayati. Meskipun kami memiliki 3 pejuang manis, tapi tidak semua yang manis baik untuk kesehatan. Maka dari itu, kami ingin semua orang bisa merasakan rasa manis, tapi bermanfaat pula untuk kesehatan, yaitu dengan mengkonsumsi madu kelulut dari Harmoni. Selanjutnya adalah problem identification dari terbentuknya usaha kami.
Menurut Centers for Disease Control dan Prevention pada tahun 2013 di Amerika Serikat, setiap tahun setidaknya ada 2 juta manusia terkena infeksi bakteri yang resisten terhadap satu atau beberapa jenis antibiotik. Sedangkan menurut WHO pada tahun 2009, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dari 27 negara dengan beban tinggi resistensi antibiotik terhadap bakteri multidrug resisten di dunia. Maka dari itu, kami menyarankan konsumsi madu karena memiliki aktivitas antimikroba. Akan tetapi menurut Pusat Pelebahan Nasional tahun 2008, tingkat konsumsi madu di Indonesia hanya sekitar 18 gram per kapita per tahun, sedangkan di negara maju seperti Jerman, Jepang, Inggris, dan juga Perancis telah mencapai 700 sampai dengan 1.500 gram per kapita per tahun. Selanjutnya adalah deskripsi usaha. Harmoni adalah madu lebah kelulut yang dikemas dalam kemasan saset dengan 4 varian rasa, yaitu ada strawberry, blueberry, fermentasi original, dan juga original, yang dapat dikonsumsi secara praktis dan juga nikmat. Harmoni berbahan dasar madu alami yang berasal dari lebah kelulut atau yang biasa disebut dengan Trigona sp, lebah asli dari Kalimantan yang kaya akan manfaat dan juga antioksidan, dengan ciri khas rasa manis dengan sedikit rasa asam dan juga berwarna hitam. Visi dari usaha kami adalah menjadi produsen madu kelulut yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan masyarakat dengan produk yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan misi kami adalah menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kesehatan, membuka lapangan pekerjaan bagi peternak lebah kelulut, menyadarkan masyarakat tentang manfaat kesehatan yang berasal dari alam, dan juga mendukung gaya hidup sehat dengan produk alami dan juga praktis. Masuk ke proses pembuatan produk, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama, formulasi bahan, memperhitungkan berbagai faktor seperti aspek sensorik dan aspek fungsional. Pada tahap ini akan menghasilkan produk yang konsisten dalam kualitas dan karakteristiknya. Lalu masuk ke proses kedua, pengadaan bahan pangan segar asal hewani atau madu dan rempah-rempah. Di sini melibatkan berbagai proses. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan bahan pangan, pencarian pemasok atau produsen yang tepat, negosiasi harga dan persyaratan, hingga akhirnya pembelian dan pengiriman bahan tersebut ke tempat produksi. Lalu pada proses ketiga ada fermentasi dan pengolahan pangan. Di sini yang varian fermentasi akan difermentasi dan 3 varian lainnya akan dicampur dengan rempah-rempah. Lalu pada tahapan keempat, mixing bahan pangan, yaitu pencampuran madu dengan rempah-rempah itu tadi. Lalu yang kelima ada pengemasan produk yang bertujuan untuk melindungi produk dari kontaminasi, kerusakan fisik, dan perubahan kimia yang dapat mempengaruhi kualitas kesegaran atau keamanan produk. Lalu di kemasan juga memberikan informasi terkait produk, informasi nutrisi, tanggal kadaluarsa, instruksi penyimpanan, dan petunjuk penggunaan. Lanjut. Lalu masuk ke analisis pasar. Ada konsumen potensial yang kami bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada demografis yang dilihat dari usia. Usia anak-anak itu di atas 2 tahun dan dewasa 12 tahun hingga 65 tahun yang ditujukan kepada pelajar, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga yang berlokasi di Kalimantan Selatan dan ditujukan kepada seluruh Indonesia dengan pendapatan menengah ke atas. Lalu ada kelompok psikografis yang menyukai produk alam, yang memiliki orang yang menghargai kualitas kesehatan dan berminat pada pengobatan alternatif serta terbuka terhadap produk baru. Lalu ada kelompok behavior, konsumen yang sering membeli produk kesehatan untuk dijadikan sebagai suplemen kesehatan, memilih produk yang memiliki rasa yang bervariasi. Lalu ada pain point, konsumen yang mencari alternatif lebih sehat dibanding gula. Lanjut. Ada analisis SWOT usaha. Yang pertama ada kekuatan, produk yang kaya akan manfaat kesehatan dan kaya akan antioksida, terdapat 4 varian rasa, lalu dikemas dengan kemasan saset hingga mendapat keunggulan dari segi praktis dan meningkatkan pendapatan peternak lebah kelulut lokal, mendukung gaya hidup sehat dengan produk alami. Lalu ada kelemahan, harga lebih mahal disebabkan biaya produk yang lebih tinggi dan harga bahan baku yang mahal dikarenakan bahan baku terbatas. Lalu ada peluang, dapat bekerja sama dengan apotik, pasar swalayan, minimarket daerah, dan juga toko oleh-oleh. Lalu ada ancaman, konsumen menengah ke bawah akan lebih memilih produk yang lebih murah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat dan mengenai manfaat dari madu kelulut itu sendiri. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada penjualan offline. Untuk penjualan offline ini kami menyebarkan informasi melalui brosur, memasang banner,
memasang banner di berbagai tempat. Selanjutnya ada penjualan online. Kami memasarkannya pada e-commerce dan juga media sosial. Selanjutnya ada pemasaran secara referral. Ini di lingkungan sekitar kami seperti kampus, daerah tempat tinggal, kepada teman, keluarga, apotik, dan pasar swalayan di sekitar daerah tempat tinggal. Selanjutnya ada membangun brand, membuktikan kualitas produk melalui public figure secara online, menyebar brosur dan memberikan sampel kepada calon konsumen secara offline. Selanjutnya ada promosi. Kami melakukan promosi dengan membuat logo brand, pamflet, akun media sosial khusus, membuat video promosi aktif di berbagai media sosial. Selanjutnya ada mitra usaha. Kami di mitra usaha merencanakan untuk bermitra kepada apotek, pasar swalayan, toko oleh-oleh, dan minimarket di daerah Banjarbaru. Selanjutnya ada diversifikasi produk. Kami memiliki daya simpan yang tahan lama, kemasan yang praktis, menarik, aman, dan tidak mempengaruhi kandungan produk, dan juga memiliki 4 varian rasa. Selanjutnya ada sumber daya. Sumber daya ini kami membaginya sesuai dengan keahlian. Yang pertama ada Nisriana Nasifah sebagai leader, memiliki tanggung jawab, membuat rencana dan juga target bisnis, memastikan target bisnis terlaksana dengan efektif, mengawasi kinerja tim. Selanjutnya ada Hanifah Salsabila sebagai PIC Finance and Production, yang bertanggung jawab melakukan dan memastikan kegiatan produksi agar berjalan dengan lancar, menetapkan jadwal produksi dan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya ada Hidayati sebagai PIC Marketing yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan target pasar, melakukan riset pasar dan juga memelihara hubungan dengan baik. Selanjutnya ada proyeksi finansial. Yang pertama di sini ada proyeksi laba rugi, yang mana ini proyeksi laba rugi selama setahun. Dari proyeksi laba rugi setahun, kami mendapatkan proyeksi laba bersih sejumlah 140.240.000. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha, di mana BEP unit kita sebesar 1.492 unit dan BEP rupiah sebesar 8.954.883 rupiah. Yang mana BEP ini ketika usaha mencapai BEP, usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya ada RC rasio sebesar 1,27. Lebih besar daripada satu, yang mana usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada ROI sebesar 34,55%, yang mana investasi yang kita lakukan akan memberikan keuntungan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Harmoni adalah produk madu kelulut saset dengan 4 varian rasa, yaitu strawberry, blueberry, fermentasi original, dan juga original. Produk ini memiliki keunggulan berupa kandungan antioksidan yang tinggi dan memiliki kemasan yang praktis. Produk ditargetkan pada kalangan menengah ke atas yang menghargai kesehatan dan juga kualitas. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan pada manfaat kesehatan dan juga varian rasa. Namun harga lebih mahal karena biaya produksi yang lebih tinggi. Peluangnya termasuk kerjasama dengan apotik dan juga toko oleh-oleh. Sementara ancamannya adalah persaingan dengan madu biasa yang harganya tuh lebih murah. Strategi pemasaran meliputi promosi online dan juga offline melalui e-commerce, media sosial, dan kampanye di lingkungan sekitar. Target pemasarannya adalah apotik, pasar swalayan, serta mitra lainnya. Proyeksi keuangan menunjukkan BUP pada 1.492 unit atau 8.954.883 rupiah dengan ROI sebesar 34,55%, yang menunjukkan bahwa usaha kami ini layak untuk dijalankan. Lalu sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Pagi-pagi sudah makan, jangan lupa kurangi gula. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian para juri semua. Kritik dan saran akan sangat kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyampaiannya, Hanifah Salsabila. Dipersilakan kepada Dewan Juri untuk membuka sesi tanya jawab. Lucunya lo mereka. Udah kuning-kuning. Ya, mungkin Mas Irfan lebih dulu. Duluan aja Kak. Aman. Lempar-lemparan. Siapa yang berdahulu? Enggak, tadi Pak Petrus ngasih ke Irfan. Irfan ngasih ke Pak Petrus. Oh, Irfan. Ya, Kak Irfan, apakah dapat menanggapi? Bisa. Oke. Terima kasih, moderator. Saya ucapkan selamat kepada tim dari Harmoni. Suara saya terdengar kan? Terdengar. Bagus ya. Pertama, teman-teman menyadari bahwa budaya mengkonsumsi madu di Indonesia ini lebih rendah. Nah, sekarang ini menurut teman-teman
bagaimana itu cara menaikkan itu dan konsumen akan memilih produk teman-teman. Baik, saya izin menjawab. Pak Irfan, kami menyadari bahwa konsumsi madu di Indonesia itu sangat kurang, terutama madu kelulut yang tidak dikenal dan kurang dikenal maksudnya oleh masyarakat luar Kalimantan. Maka dari itu kami memilih produk ini dengan menyediakan 4 varian rasa, dengan rasa stroberi dan juga blueberry yang biasa disukai oleh anak-anak dan juga berbagai kalangan. Lalu karena madu kelulut ini memiliki rasa yang masam, maka kami memunculkan juga rasa fermentasi dengan tujuan agar rasa masam itu berkurang sehingga konsumen itu menjadi lebih rasa masam itu menjadi lebih berkurang karena agar konsumen itu menyukai produk kami seperti itu. Lalu kami juga menyediakan kemasan saset yang kecil agar mereka tuh lebih praktis untuk dikonsumsi dan juga mudah dibawa kemana saja. Dan karena hal tersebut juga kami memiliki strategi pemasaran yang tidak hanya di offline tapi juga di online, dan juga kami akan mengkampanyekan mengenai hidup sehat dengan mengkonsumsi madu kelulut. Kita ke tes. Nah, berikutnya teman-teman pernah riset nggak tentang budaya mengkonsumsi madu itu seperti apa? Bapak mohon maaf, kami tadi boleh diulangkan pertanyaannya? Boleh. Dia sudah tempat tinggal. Pernah riset nggak tentang budaya konsumsi madu? Itu kan kalau misalnya pasarnya di Indonesia nih secara umum. Es. Bu. Minum. Air minum. Jujur. Kalau menurut kami, konsumsi madu di Indonesia itu memang sudah digalakkan, cuman belum dilakukan secara baik kayak gitu, Pak. Dan kesadaran masyarakat yang ada di Indonesia itu juga masih kurang akan manfaat dari madu dan pentingnya mengkonsumsi madu kayak gitu. Nah, berikutnya terakhir dari saya, kenapa teman-teman memilih bermitra dengan apotek, pasar swalayan, toko oleh dan lain sebagainya, dan apa yang menjadi indikatornya teman-teman melihat ini akan membuat produk teman-teman akan menaikkan penjualan? Silakan. Baik, saya izin menjawab, Bapak. Kenapa kami memilih tempat-tempat seperti apotek, toko swalayan? Karena tempat tersebut mudah diakses. Jadi tempat itu tuh mudah diakses terutama untuk konsumen. Jadi konsumen itu bisa mendapatkan produk kami di tempat yang mudah dituju, banyak juga di lingkungan sekitar, mudah ditemui terutama. Izin menambahkan Pak, karena biasanya juga targetnya kan ibu-ibu, atau karena ibu-ibu itu lebih mementingkan kesehatan keluarganya, lebih fokus gitu dengan kesehatan keluarganya, dan ibu-ibu ini kadang juga tidak terlalu tahu dengan kayak di e-commerce, jadi sangat mudah kalau kita sediakan di toko offline juga seperti di swalayan, dan itu sangat mudah ditemui oleh ibu-ibu, dikunjungi ibu-ibu. Dan izin menambahkan lagi, kenapa kami memilih tempat seperti apotek dan juga ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah, karena konsumen itu banyak yang ibaratnya itu trust issue gitu dengan kualitas madu yang beredar di pasaran. Maka dari itu dengan meletakkannya di apotek dan juga bekerja sama dengan pemerintah, itu akan lebih meningkatkan kepercayaan konsumen mengenai kualitas dari produk kami. Oke, terima kasih. Oke, Mas Irfan cukup? Cukup. Oke, next. Ya, untuk teman-teman Harmoni,
madu kelulut itu sama nggak dengan madu Dayak yang sering dijual di pasaran itu? Izin menjawab berbeda, Bapak. Oh, beda. Ya, gini. Bapak jualan madu juga sebenarnya, ya. Oke, tapi pengirimannya itu ke Jakarta itu ada bermitra dengan beberapa teman yang biasa jualan madu itu. Bapak nggak berani kirim ke Kalimantan karena di sini secara kultur ya agak sulit ya untuk menerima produk-produk dari luar ya. Karena di sini lebih nyamannya dengan madu Dayak dan lain segala macam. Nah, itu salah satu hal yang membuat Bapak tidak bisa agak berat ya untuk kirim madu ke sini. Kira-kira teman-teman merespon itu gimana ya? Untuk madu kelulut itu bisa bersaing. Tadi sudah dijelaskan bahwa bersaing secara nasional ya. Itu gimana upaya yang akan dilakukan? Baik, izin menjawab, Bapak. Mengenai perbedaan mengenai madu Dayak dan juga madu kelulut sendiri, kalau khususnya di Kalimantan Selatan, karena madu kelulut ini adalah berasal asli dari Kalimantan sendiri, maka madu kelulut itu memang sudah terkenal seperti itu di Kalimantan, dan manfaatnya itu juga sudah banyak orang mengetahuinya. Jadi untuk pemasaran di Kalimantan sendiri menurut saya itu lebih mudah dibandingkan dengan keluar provinsi, karena masyarakat tuh memang sudah memiliki pengetahuan dan ketertarikan mengenai madu kelulut. Bagaimana caranya kami menjualnya ke tempat lain? Tentu saja kami dengan membangun brand terlebih dahulu. Kami akan membuktikan kualitas produk kami karena produk kami memiliki banyak sekali manfaat yang baik untuk kesehatan dan juga perlu diketahui oleh masyarakat luas dengan menyewa influencer atau public figure dan juga menyebarkan brosur dan memberikan sampel kepada calon konsumen. Oke. Di antara bertiga sudah konsumsi madu kelulut? Sudah. Sudah ya. Seperti apa rasanya itu? Madu kelulut itu rasanya tuh beda banget sama madu biasa, Bapak. Karena dia tuh punya kandungan antioksidan yang lebih tinggi kan, Pak. Dia tuh memiliki rasa masam dan cenderung manisnya tuh kurang daripada madu yang lain. Dan maka dari itu orang-orang yang biasanya tidak terlalu suka manis, mereka tuh menyukai madu kelulut karena memiliki rasa yang masam itu sendiri. Dan kalau dikonsumsi itu dia tuh punya efek kayak hangat seperti itu, Bapak. Oke, agak masam. Dan tadi dijelaskan bahwa nanti ada tahap fermentasi ya. Nah, proses fermentasi itu seperti apa? Bapak Petrus dosen kamu apa? Izin menjawab, Pak. Untuk proses fermentasi itu sebenarnya kalau misalnya semakin difermentasi itu rasa masamnya akan semakin kuat dan juga khasiatnya itu akan lebih banyak daripada yang tidak difermentasi. Jadi kalau misalnya antisipasi untuk mengurangi rasa masamnya itu bisa dengan varian strawberry dan blueberry. Karena ditambahkan varian itu kan jadi rasanya tuh nggak terlalu masam. Tapi kalau misalnya memang berfokus banget untuk menuju kesehatan dan bukan untuk anak-anak, itu biasanya konsumsinya yang fermentasi. Karena memang rasanya lebih masam dan khasiatnya lebih banyak. Oke. Kalau fermentasinya itu tinggal didiamkan aja, Pak, di suhu ruang. Itu bisa seminggu sampai 1 bulan. Itu nanti warnanya akan semakin menghitam. Untuk rasa stroberi, gimana cara untuk bisa memunculkan rasa stroberi di madu itu sendiri? Apakah dicampur atau gimana? Untuk izin menjawab, Pak, untuk memunculkan rasa stroberinya itu kami tambahkan seperti rempah-rempah atau kandungan dari rasa stroberi. Jadi nanti rempah-rempahnya itu akan digabungkan dengan madunya, tapi melalui proses agar tidak mengubah khasiat yang ada di madu kelulut itu. Jadi mungkin akan melakukan penelitian dulu di lab, Pak, uji coba dulu. Rempah-rempah itu seperti apa ya dari stroberi itu yang dimaksud? Risa stroberi gitu, Pak. Berapa menit lagi? 5. Oke. Cukup
Makasih, Mbak Selin. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Petrus dan Kak Irfan Hakim. Dipersilahkan kepada Dewan Juri untuk menyimpan nilai karya dari peserta. Terima kasih kepada tim Universitas Lambung Mangkurat atas penyampaiannya yang luar biasa terkait harmoni dan madu kelulut. Diharapkan kepada tim Heraklia agar bisa keluar dari Zoom. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Cepatnya lah, karena presentasi 10 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jalan-jalan ke Kota Malang. Jangan lupa membawa roti. Saya ucapkan selamat siang kepada rekan dan juri yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan susunan tim kami. Kami mahasiswa Universitas Brawijaya yang beranggotakan saya sendiri Nathan Daud dan ditemani oleh rekan saya Alexander Immanuel dan juga Rizal Saputra. Sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Persatuan Dokter Gigi Indonesia mengungkapkan, setiap orang Indonesia memiliki setidaknya 5 gigi berlubang. Ini akibat kurangnya kesadaran. Penyakit mulut masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sekitar 89% populasi Indonesia menderita karies gigi. Di sisi lain, aplikasi kesehatan di Indonesia mengalami pertumbuhan dengan 57% warga Indonesia menggunakan aplikasi kesehatan, menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar ketiga dalam hal penggunaan aplikasi kesehatan. Berdasarkan data dan tren yang ada, digagaslah aplikasi Promote untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan mulut yang mudah diakses. Promote memiliki 5 fitur unggulan. Oral Detection menggunakan algoritma deep learning canggih untuk mendeteksi tanda-tanda awal masalah kesehatan melalui mulut. Oral Health Tracker melakukan pemantauan kesehatan berdasarkan analisis deep learning melalui histori pemeriksaan mulut. Oral Recommendation memberikan rekomendasi kegiatan berdasarkan hasil analisis kesehatan melalui mulut yang dapat membantu menjaga kesehatan. Oral Near Location memungkinkan pengguna untuk menemukan dokter umum terdekat berdasarkan lokasi geografis mereka. Oral Article menyediakan konten edukatif tentang kesehatan termasuk artikel, tips, dan panduan terkait perawatan kesehatan. Dengan dukungan dari stakeholder Pentahelix, Promote dapat berkontribusi pada SDGs poin ketiga, 9, dan 17. Kami juga telah merancang model deep learning di mana pada tahap awal dapat mendeteksi bagian mulut. Promote, Indonesia sehat, masa depan cerah. Dewan Juri yang terhormat, tahukah Anda bahwa gangguan kesehatan mulut di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan? Data menunjukkan bahwa sekitar 88% masyarakat Indonesia mengalami karies gigi, namun hanya 2,8% yang menyikat gigi dengan benar. Lebih mengkhawatirkan lagi, 95,5% penduduk tidak memeriksakan gigi ke dokter selama setahun terakhir. Kapankah kita akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia jika kita belum mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan menyeluruh bagi mereka? Sekarang mari kita berkenalan dengan user persona kami, yaitu Ibu Katarina, pekerja kantoran berusia 39 tahun. Hari demi hari ia sering mengalami gejala sakit nyeri di area gigi. Ibu Katarina ingin untuk memeriksakan kesehatan gigi di klinik, tetapi memiliki keterbatasan waktu karena kesibukannya, membuatnya mencari cara yang praktis dan efektif untuk pemeriksaan mulut tanpa menyita banyak waktu. Menanggapi permasalahan Ibu Katarina beserta dengan referensi yang telah kami paparkan sebelumnya, kami dengan bangga mempersembahkan Promote, aplikasi seluler berbasis deep learning untuk penelusuran kesehatan mulut. Promote memfasilitasi pemeriksaan mulut secara rutin, efektif, dan efisien tanpa menyita banyak waktu. Ditenagai oleh AI Machine Learning dengan model YOLO versi 5, aplikasi ini melakukan deteksi objek dan analisis mendalam penyakit dan kondisi mulut terkini. Promote adalah solusi inovatif yang baik dan ramah bagi semua pengguna.
Promote memiliki visi besar menjadi pemimpin global dalam inovasi kesehatan mulut digital, menghadirkan solusi cerdas dan inklusif, memelihara kesehatan mulut melalui pemanfaatan teknologi deep learning yang canggih dan aksesibilitas yang luas. Visi besar dituangkan ke dalam beberapa misi mulia, memberikan layanan dan servis sebaik dan seakurat mungkin yang akan diwujudkan dengan bermitra bersama dengan tenaga stakeholder Pentahelix. Dengan demikian kami yakin dan percaya bahwa Promote akan membawa perubahan positif pada kesehatan yang sejalan dengan SDGs poin ketiga mengenai hidup sehat dan layak, poin 9 mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur, serta poin 17 mengenai kemitraan berkelanjutan. Promote dikembangkan dengan menggunakan metode Jala Development untuk merepasar lebih luas disertai dengan 5 fitur unggulan. Oral Recognition memampukan setiap individu melakukan pemeriksaan mulut mandiri dengan analisis prediktif canggih berbasis AI Machine Learning yang mengadopsi model Lilo versi 5 dan Meta Heuristic Squid Game Optimizer. Oral Health Tracker memantau kesehatan Anda berdasarkan analisis deep learning melalui histori pemeriksaan mulut. Oral Recommendation memberikan langkah preventif solutif berdasarkan preferensi kesehatan mulut Anda. Oral Near Location menjadi jendela bagi Anda untuk menemukan mitra klinik mulut terdekat. Oral Article menghadirkan fakta-fakta menarik seputar kesehatan mulut secara global yang dibungkus dalam interface berkonsep user-friendly. Dalam konsep bisnis Promote, kami telah melakukan analisis terhadap model bisnis yang telah dituangkan ke dalam BMC dengan 9 pilar utama. Dalam bisnis ada faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami melakukan analisis strength dan weakness untuk fokus eksternal, serta analisis opportunities dan threats untuk fokus eksternal dengan strategi khusus untuk setiap hubungan antar basisnya. Bisnis yang baik diawali dengan perencanaan yang baik. Tahun perancangan kami bekerja sama dengan berbagai mitra, mencari identifikasi penyakit mulut, meluncurkan prototipe, berkolaborasi bersama dengan mitra Pentahelix, dan mencari dana melalui sponsorship dan investor. Tahun pertama operasional Promote akan merilis aplikasi secara ofisial, mengevaluasi produk, dan mematangkan pemasaran. Tahun kedua hingga tahun keempat, Promote akan mengembangkan produk dan memperluas wilayah operasi bersama dengan pemerintah, hingga pada tahun kelima Promote beroperasi adalah di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga telah menggunakan strategi pemasaran marketing for peace, ini produk Promote berupa teknologi AI berbasis smartphone yang dapat diakses melalui Play Store maupun App Store. Produk yang masih dalam tahap pengembangan dengan sumber pendapatan yang bervariatif mulai dari ads, premium, dan kapitasi BPJS. Promotion akan dilakukan dengan advertising dan juga public relation. Market size Promote ditentukan menggunakan analisis saham. Saham Promote sendiri adalah jumlah penduduk Indonesia per tahun 2023, yakni kurang lebih 279 juta jiwa. Saham merupakan jumlah penduduk Indonesia yang peduli akan kesehatan. Menurut data dari Kemenkes yaitu 55 juta jiwa, serta SOM merupakan 0,3% dari SAM yang dipastikan menjadi sasaran yang dipastikan akan menikmati kemudahan dari Promote, yakni sebesar 5 juta jiwa. Dalam analisis marketing, kami juga telah melakukan analisis STP, yakni segmen yang terbagi menjadi demografis, psikografis, geografis, dan perilaku. Targeting dengan menargetkan penduduk yang mengalami kesibukan ekstra dan cukup peduli akan kesehatan mulut, dan positioning akan dilakukan dengan membangun citra bisnis bersama dengan mitra. Kami juga telah membandingkan Promote dengan produk yang bergerak di bidang sejenis. Analisis kompetitor mengadopsi beberapa variabel pembanding seperti yang nampak pada slide berikut, dengan Promote sebagai produk yang paling unggul. Untuk memaksimalkan kebermanfaatan dari Promote, kami merancang anggaran dana yang berdasarkan analisis capital expenditure dan operational expenditure selama kumulatif waktu 5 tahun dengan nilai $1 pada interval 15 hingga 17 ribu rupiah. Dengan arus keluar yang telah dianalisis, kami optimis merancang arus masuk dalam 3 skenario berdasarkan jumlah pelanggan dan pendapatan. Proyeksi ini digambarkan untuk memberikan gambaran positif terhadap prospek bisnis Promote ke depannya dengan nilai $1 pada interval 15 hingga 17 ribu rupiah. Jika keluar dari batas rasional, maka diperlukan perhitungan ulang. Alasan lain kami yakin bahwa Promote memiliki prospek yang cerah adalah kami telah melakukan analisis kelayakan usaha yang didasarkan pada variabel pembanding yang nampak pada slide berikut, yang selaras menyatakan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Kami menyadari bahwa materi yang kami bawakan masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran akan sangat kami harapkan untuk meningkatkan prospek dan kualitas dari bisnis kami. Terakhir dari kami, Promote, Indonesia sehat, masa depan cerah. Terima kasih. Baik, terima kasih penyampaiannya dari Universitas Brawijaya. Kepada Dewan Juri, kami persilakan untuk menanggapi.
Halo, cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Oh ya. Oke, selamat ya untuk tim dari Brawijaya ya. Ya. Oke, sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya boleh Bapak tahu keunggulan dari teknologi yang ditawarkan yang bisa bersaing. Sekarang ini kan kita lihat ya banyak sekali aplikasi-aplikasi atau yang ditawarkan gitu. Kira-kira apa modal dasar yang bisa digunakan atau yang punya untuk bisa bersaing gitu? Ya, Baik, silakan. terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab terkait dengan keunggulan Promote sendiri. Jadi berdasarkan pemaparan tadi, untuk Promote sendiri ini merupakan aplikasi kesehatan yang terintegrasi dengan AI. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya AI ini merupakan suatu teknologi yang kita di sini tidak begitu memerlukan manusia di dalamnya. Dan kita cukup menggunakan dengan teknologi yang ada ini yang telah dilatih berdasarkan sistem pakar yang dapat menghasilkan hasil yang begitu bagus seperti itu. Jadi untuk aplikasi sendiri ini kita bisa memampukan diri dari customer itu untuk melakukan pengecekan kesehatan mulut secara mandiri seperti itu. Jadi tidak perlu keluar rumah dan juga menghabiskan biaya di bensin dan juga menyumbangkan mungkin polusi seperti itu, tetapi bisa melakukan pengecekan secara manual dan secara mandiri di rumah, dan hasilnya nanti tentunya akan diproses melalui aplikasi AI yang juga akan divalidasi oleh pakar seperti itu. Kemudian keunggulan lain dari Promote sendiri ini adalah kita berkolaborasi dengan BPJS. Seperti yang kita ketahui bersama, dengan BPJS ini kita bisa menikmati layanan berupa kesehatan dengan gratis seperti itu. Jadi untuk layanan sendiri kami mendapatkan revenue berdasarkan kapitasi BPJS dari pemerintah. Namun customer dapat merasakan dampak dari Promote ini secara gratis seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur-fitur yang lain seperti konten edukasi, kemudian juga bisa merekomendasikan berdasarkan deteksi kesehatan yang ada, itu kita bisa merekomendasikan kira-kira makanan apa saja yang sekiranya boleh dihindari dan juga boleh dikonsumsi seperti itu. Di sini kita juga menyediakan ada track health. Jadi kita bisa melakukan, bisa mengetahui kira-kira riwayat kesehatan kita seperti apa berdasarkan kesehatan mulut seperti itu, Bapak. Oke, baik, makasih banyak. Boleh dilanjut ya? Tidak mendiskreditkanlah bahwa IPM kita masih cenderung rendah ya. Itu data mengatakan demikian. Dan Promote itu didesain canggih mungkin untuk dapat memudahkan gimana pengguna bisa mengaksesnya gitu. Gimana cara untuk Promote itu bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin belum, atau di daerah-daerah yang mungkin secara SDM-nya itu masih rendah. Gimana cara untuk bisa mengatasi itu, Mas? Ini kaitannya dengan kontinuitas ya. Oke. Iya. Ya, silakan. Siap. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab bagaimana Promote ini bisa disalurkan ke seluruh Indonesia, baik daerah yang terpelosok maupun juga daerah yang besar seperti itu. Ya. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan, jadi dari dana sendiri kita juga menggelontorkan dana untuk kampanye penyadartahuan seperti itu. Dan di sini kampanye penyadartahuan ini kita bisa melakukan pengabdian, di mana dana ini kita gelontorkan sebesar 50 juta setiap tahunnya untuk melakukan pengabdian di desa-desa yang sekiranya memang memerlukan pengembangan lebih lanjut seperti itu. Nah, berdasarkan data yang kami temui itu ternyata di desa-desa sendiri itu juga sudah banyak yang menggunakan smartphone dan juga terkoneksi dengan internet seperti itu. Jadi masih sangat memungkinkan bagi warga desa itu untuk mengakses aplikasi dan kemudahan yang kami tawarkan seperti itu. Jadi di sini tidak perlu ada kekhawatiran terkait dengan bagaimana caranya supaya daerah-daerah terpelosok itu bisa mengetahui. Nah, di sini kita bisa mengembangkan cara untuk mempromosikannya. Jadi kita bisa mempromosikan aplikasi baik dari kampanye penyadartahuan, kemudian juga ada advertising seperti itu, di mana warga dari desa sendiri juga sekarang ini juga terkoneksi dengan internet, jadi dapat mengetahui. Kita juga bisa menggunakan media berupa TV seperti itu. Sebagaimana orang desa mungkin lebih banyak yang menggunakan TV untuk mendapatkan informasi. Jadi di sini kita bisa menjangkau daerah-daerah yang kecil maupun besar sekaligus seperti itu, Bapak. Izin menambahkan, Bapak.
Jadi kami juga berkolaborasi bersama dengan beberapa stakeholder. Nah, ini bisa kami manfaatkan seperti kami juga berkolaborasi dengan stakeholder dari bidang akademisi. Nah, bidang akademisi ini bisa kami manfaatkan untuk berkolaborasi pada tahapan kampanye penyedertahuan dengan menggerakkan mahasiswa-mahasiswa untuk mensosialisasikan terkait dengan aplikasi ini. Jadi selain daripada itu terkait dengan pemerintah desa terkait juga nantinya akan kami guide untuk memudahkan daripada penyebarluasan dari aplikasi kami ini. Siapa? Mam tadi tuh kan? Berapa menit telatnya? Oke, untuk sementara cukup. Kayaknya mau aja. Yang buka posisi. 2359 web kan? Selanjutnya Mas Irfan. Iya, izin. Terima kasih. Masih ada waktu Kak Selina? Kak, ada Masih ada waktu waktu. sekitar 9 menit. Oke. Terima kasih. Selamat untuk teman-teman dari Promote. Teman-teman memiliki segmentasi ada 4, ada personal, kemudian individu, terbuka. Boleh disebutkan ini datanya berapa sih ya masing-masing segmentasi jumlah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan segmentasi ini, untuk jumlahnya sendiri sangat bervariasi ya, mulai dari yang besar sampai kecil. Dan di sini untuk jadi kita memang menyasar ada banyak ya untuk demokrasi sendiri. Ini ada semua kelompok usia yang bisa menggunakan. Jadi untuk anak kecil ini nanti akan didampingi oleh orang tua, dan juga untuk orang tua sendiri disegmentasi dari usia mungkin 17 sampai dengan 55 tahun seperti itu. Kemudian untuk daerah geografis sendiri memang kita di sini untuk segmentasi cukup general. Untuk geografis ini daerah yang perkotaannya besar, namun juga bisa untuk diperluas untuk daerah-daerah kecil karena memang kita menggunakan geografis yang untuk saat ini menjadi tahap untuk penyebarluasan tahap awal seperti itu. Kemudian untuk psikografi sendiri di sini kita memang menyebarkan untuk orang-orang yang memiliki karakteristik penduduk yang sangat terbuka dengan teknologi, dan juga behaviornya ini adalah consumer atau konsumen untuk yang sadar terhadap kesehatan dari kesehatan mulut seperti itu. Ya, untuk jumlah dari masing-masing nih yang gini aja, bagaimana mengkonversi dari jumlah penduduk Indonesia yang penduduk kesehatan sehingga mereka akan menggunakan aplikasinya. Coba bisa apa sih strateginya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk konversi sendiri di sini kita menggunakan TAM Samsung untuk market size-nya. Jadi kita menggunakan TAM Samsung berupa untuk TAM sendiri ini data penduduk Indonesia secara keseluruhan. Karena memang dari demografis dan juga untuk geografis ini kita cukup besar ya. Jadi kita menggunakan data jumlah penduduk Indonesia dari per tahun 2023 yaitu sebesar 278 juta jiwa. Yang kemudian kita kerucutkan kembali untuk SAM-nya sendiri adalah jumlah penduduk Indonesia yang peduli akan kesehatan. Dan berdasarkan data sendiri kita mendapati ada 55 juta jiwa. Dan juga kemudian kita kerucutkan lagi yang sekiranya dia adalah jumlah yang paling sedikit yang bisa menikmati dari kemudahan dari aplikasi kami ini adalah sekitar 16 juta jiwa seperti itu. Jadi untuk konversinya sendiri kita menggunakan metode TAM Samsung. Ini untuk prototipe-nya sendiri berapa sih kapasitas yang diperlukan untuk aplikasinya? Baik, jadi izin menjawab terkait dengan kapasitas sendiri. Ini tentunya untuk aplikasi sendiri kita rancang dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi model di sini di ranah informatika sendiri untuk model tidak kita deploy di dalam aplikasi, namun kita menggunakan server. Jadi aplikasi yang nanti akan di-download oleh pengguna itu tidak akan begitu berat seperti itu. Karena untuk model yang begitu berat itu ada di server. Jadi gambar nanti ada di dalam aplikasi dan kemudian gambar ini dikirimkan ke server. Server akan memproses melalui model dan hasilnya akan dikirimkan kepada tenaga medis yang akan divalidasi dan hasil validasinya akan diberikan kepada customer. Demikian. Ini kalau terjadi pada saat penggunaan aplikasi, error itu untuk menghindari seperti demikian gimana?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dewan Juri izin menjawab bahwa untuk menghindari error sendiri di sini kami untuk mendevelop aplikasi, kami menggunakan metode agile development. Agile development yang artinya di sini akan terjadi iterasi terus-menerus, di mana setiap bulan kami pun juga akan melakukan maintenance, sehingga nantinya kami akan dapat melakukan monitoring, kemudian debugging apabila dirasa ada kesulitan yang dialami user ataupun ada error yang dialami oleh user seperti itu, Bapak. Ini teman-teman di marketing mix-nya ini akan ada seperti pendapatan salah satunya akan ada premium backup BPJS. Ini gimana maksudnya? Baik, saya izin menjawab terkait dengan kapitasi BPJS. Jadi, di sini menggunakan BPJS, pasti kita tahu bahwa untuk menggunakan BPJS ini salah satu kelebihan dari BPJS ini kita dapat menikmati layanan kesehatan secara gratis. Nah, berdasarkan layanan ini, kemudian akan ada pertanyaan, kira-kira gratis ini lalu siapa yang menanggung biayanya? Nah, di sini kita akan mendapatkan dana dari pemerintah. Jadi yang menanggung biayanya adalah pemerintah. Dan kita akan mendapatkan revenue dari pemerintah. Jadi untuk pendapatannya sendiri dinamakan kapitasi BPJS. Jadi kapitasi ini setiap pendaftar yang ada itu dinominalkan seharga 10.000. Dan ini jumlah 10.000 ini bisa dikalikan dengan seluruh jumlah pendaftar yang ada di FKTP tersebut. Nah, kemudian untuk jumlahnya ini, untuk dikonversi sebagai revenue, ini bisa dikalikan dengan jumlah bulan, yaitu 12. Jadi, jumlah pendaftar dikalikan dengan 10.000, dikalikan dengan 12 bulan, yang itunya akan menjadi revenue kita dalam waktu 1 tahun seperti itu. Jadi, untuk price di sini, kapitasi BPJS ini, mereka dapat menikmati layanan kami dengan melakukan pendaftaran, cukup dengan pendaftaran, dengan mendaftarkan diri pada FKTP kami, dan juga bisa menikmati layanan secara gratis. Yang lainnya ada premium bagi pengguna yang tidak ingin membayar, namun juga tidak memiliki BPJS, seperti itu juga bisa menikmati layanan secara gratis, namun berbasis advertising. Jadi di sini ada AdSense-nya, dan mungkin agak ribet karena memerlukan harus menonton iklan terlebih dahulu baru bisa merasakan layanan kami seperti itu. Kemudian untuk premium sendiri, premium yang biasa ini kita menggunakan metode berbayar seperti itu. Jadi apabila memang mereka tidak berlangganan di BPJS, itu bisa menikmati secara premium juga, namun dengan membayarkan sejumlah dana. Namun untuk segmentasi sendiri di sini kita juga mendapati data bahwa pengguna dari BPJS itu sudah lebih dari 95% dari penduduk Indonesia. Jadi yang jadi primadona di dalam aplikasi kami adalah menggunakan kapitasi BPJS. Selain dari layanannya yang gratis dan juga menyeluruh, kita juga dapat mendapat revenue yang begitu besar seperti itu. Masih ada waktu, Kak Selim? Masih tersisa 2 menit, Bapak. Oh, sudah cukup. Cukup. Terima kasih. Baik, dikarenakan Dewan Juri telah mengatakan cukup, saya persilakan kepada Dewan Juri untuk menyimpan nilai karya dari peserta. Terima kasih kepada tim Universitas Brawijaya atas penyampaiannya yang luar biasa terkait promote. Diharapkan kepada tim Gasin Juara agar bisa meninggalkan Zoom meeting. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak yang masih menjadi kendala tantangan daripada kedua penyebab tersebut dapat diselesaikan dengan produk Komedu. Next. Komedu merupakan platform pendidikan digital yang terintegrasi dengan communicated-based hotspot berbasis aplikasi. Communicated-based hotspot merupakan tempat yang dibangun untuk mewadahi para pelajar pada suatu gedung dengan fasilitas perangkat komputer dan akses internet untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik, dibina dan dipandu oleh penanggung jawab dari Komedu serta stakeholder yang terlibat. Next. Mereka ngomong ada mereka yang paling master komunikasi secara praktik dan berkaitan
Kemudian selanjutnya ada alur bisnis. Untuk alur bisnis ini sendiri dapat diawali dengan para calon pengguna yang melakukan pendaftaran ke aplikasi Komedu, kemudian melakukan pembayaran melalui berbagai macam payment system. Setelah invoice diterbitkan, operator akan menghimpun data pengguna dan integrasikannya dengan pengelola di community based hotspot sebagai konfirmasi atau validasi pengguna aplikasi agar mereka dapat menggunakan fasilitas di community based hotspot ini. Next. Kemudian di sini ada slide selanjutnya, marketing mix dan STP. Pada marketing mix 4P ini ada produknya aplikasi Komedu dengan fasilitas tambahan berupa community based hotspot dengan price-nya hanya sekitar 3.500.000 per semesternya untuk setiap studi fokus. Lalu untuk place-nya dapat diunduh melalui Google Play Store, App Store, serta community based hotspot yang tersedia di Kabupaten Morowali. Kemudian promotion yang telah dilakukan ada App Store Optimization, Search Optimization, Search Engine Marketing, media sosial, dan offline event seperti festival kurikulum. Lalu, pada analisis STP bagian segmenting, terdapat 4 pemetaan utama, yaitu secara demografis, untuk pengangguran lulusan SMA dan SMK yang berusia 17 hingga 25 tahun. Kemudian, psikografis memuat tentang pengangguran lulusan SMA dan SMK yang ingin melanjutkan studi untuk melatih kompetensinya. Kemudian, untuk geografis memuat tentang lokasi awal dari Komedu di Kabupaten Morowali. Dan yang terakhir terdapat behavioral, yaitu pengangguran lulusan SMA dan SMK yang tetap aktif mencari informasi pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Kemudian, pada marketing size Komedu berisi 3 bagian penting, yaitu total available market sebesar 4,9 juta orang, lulusan SMA dan SMK yang menganggur di Indonesia, lalu ada sustainable available market di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 219.000 orang, dan ada sustainable obtainable market sebesar 1.240 orang di Kabupaten Morowali. Kemudian, untuk positioning, menempati kuadran di mana Komedu memiliki fasilitas yang beragam dengan harga yang relatif lebih terjangkau, namun memiliki kualitas kurikulum yang relevan dengan dunia kerja yang mengutamakan kemudahan akses penggunanya melalui community based hotspot, sehingga memiliki keunggulan pada kemudahan akses dalam segi ekonomi, geografis, dan kualitas kurikulumnya. Next. Kemudian ada analisis kompetitor. Komedu memiliki 3 kompetitor utama, yaitu Ruang Guru, UT, dan Universitas Tadulako. Ruang Guru memberikan layanan bimbel online dengan biaya sebesar 1 juta hingga 2.750.000 per tahunnya. Sementara UT merupakan perguruan tinggi milik pemerintah yang melakukan sistem pembelajaran secara hybrid dengan biaya sebesar 1.300.000 hingga 3.500.000 per semesternya. Dan kompetitor terakhir yaitu Universitas Tadulako merupakan perguruan tinggi milik pemerintah yang melakukan pembelajaran secara offline dan beragamnya program studi dengan biaya yang harus dikeluarkan tiap semesternya yaitu sebesar 1.750.000 hingga 5 juta. Di sini Komedu hadir dengan merupakan bimbel online yang melibatkan akademisi dan praktisi serta menggunakan fitur menarik yaitu community based hotspot dengan harga yang sangat terjangkau yaitu 3.500.000 saja. Next. Berdasarkan analisis finansial, perencanaan produk Educom ini membutuhkan 210.400.000 untuk biaya investasi, disertai dengan 312 juta untuk biaya tetap, 3.600.000 untuk biaya variabel, serta 19.500.000 untuk biaya depresiasi di setiap semesternya. Biaya total untuk satu semester yaitu 335.100.000 dengan HPP 2.792.500 untuk tiap layanannya. Dan kami berencana menjual dengan biaya 3.500.000 per pengguna, sehingga estimasi proyeksi keuangan yaitu 420 juta di setiap semesternya. Rencana ide bisnis ini memerlukan 45 pengguna untuk BEP unit, 313,3 juta untuk BEP harga, dan memperoleh 86,56% internal rate of return, 1,8 miliar rupiah untuk net present value hanya dengan 1,4 payback periodnya. Berdasarkan analisis arus kas, bis ini memiliki cash flow yang terus bertumbuh dengan nominal 429 juta di tahun 2034 atau next. Kemudian ada roadmap map. Yang pertama, kuartal pada tahun 2025, perumusan materi pembelajaran persiapan launching aplikasi Komedu, lalu ada pembentukan community based hotspot. Pada kuartal kedua pada tahun yang sama, memperoleh legalitas produk dari Kemendikbud, lalu ada launching aplikasi Komedu. Pada kuartal ketiga tahun 2025, menjangkau pengangguran lulusan SMA dan SMK Kabupaten Morowali sejumlah 120 orang, lalu mengajukan skema subsidi dengan Kemendikbud. Lalu pada kuartal keempat pada tahun yang sama, melakukan afiliasi dengan influencer pendidikan untuk meningkatkan penggunaan Komedu, lalu ada menjangkau pengangguran lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Morowali sejumlah 500 orang. Lalu ada kuartal terakhir pada tahun 2026, bermitra dengan perusahaan-perusahaan untuk menginput dana CSR. Lalu yang terakhir ada menjangkau seluruh pengangguran lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Morowali sejumlah 1.240 orang. Next. Komitmen bisnis kami terhadap
Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dapat diuraikan menjadi 4 poin, yaitu yang pertama quality education, karena fokus dari bisnis kami yaitu ingin mengembangkan kapasitas masyarakat yang diawali di Kabupaten Morowali melalui proses edukasi. Yang kedua, industry innovation and infrastructure, karena kami juga mengembangkan infrastruktur digital berupa community based hotspot. Ketiga, reduce inequality, yaitu karena linear dengan fokus utama untuk meningkatkan akses pendidikan inklusif. Yang keempat, yaitu sustainable cities and communities, karena ide kami yang mengadakan community based hotspot melibatkan kolaborasi antar komunitas di lingkungan Kabupaten Morowali. Next. Untuk kesimpulan, yang pertama, Komedo merupakan platform pendidikan digital yang terintegrasi dengan community-based hotspot berbasis aplikasi. Yang kedua, Komedo bertujuan untuk menghadirkan platform edukasi daring yang dapat diakses secara inklusif untuk meningkatkan kompetensi individu. Yang ketiga, prospek bisnis Komedo sangat baik untuk meningkatkan market space di Kabupaten Morowali hingga angka nasional masih berada di angka tinggi memperoleh 10,7%. Yang keempat, Komedo memiliki komitmen sebanyak 4 dari 17 SDGs di antara quality education, industry, innovation, dan infrastruktur, reduce inequality, and sustainable city and communities. Next. Dan ini untuk struktur perusahaan, CEO-nya dari Saris Taji, CFO-nya Safi Marani, CMO-nya Aisyah Tabita. Next. Dan untuk ini gambaran untuk mock-up laptopnya. Next. Ini untuk mock-up handphonenya. Next. Ini juga mock-up handphonenya. Terima kasih. Pada tim Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dari tim Komedo. Kepada Dewan Juri dipersilakan untuk menanggapi. Ini langsung saya. So, Pak Petrus mungkin. Sudah selesai, Pak. Boleh kepada Kak Irfan Hakim untuk menanggapi. Oke, terima kasih Kak Seri. Selanjutnya untuk teman-teman dari Edukam. Komedo. Pertama, selamat ya untuk teman-teman dari Komedo sudah sampai di presentasi. Pertanyaan pertama saya, kenapa Morowali? Kenapa Morowali? Mohon maaf, ini apakah bisa langsung dijawab atau bagaimana? Boleh langsung dijawab saja, Kak. Baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa kita memilih lokasi Kabupaten Morowali? Yaitu dikarenakan yang pertama, Kabupaten Morowali itu... Pak, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke, baik. Apakah bisa saya lanjut? Ya, terima kasih. Halo? Yang pertama, kenapa... Iya, Pak. Suaranya kedengaran, Pak. Mohon maaf, apakah bisa saya lanjut kembali? Boleh langsung dilanjut saja, Kak. Baik, pemilihan di Kabupaten Morowali yaitu karena yang pertama masih banyaknya lulusan-lulusan SMA dan SMK yang masih menganggur justru dan tidak melanjutkan studi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena potensi yang bisa diperoleh sebenarnya di Kabupaten Morowali itu sangatlah besar. Karena Kabupaten Morowali itu termasuk daerah dengan destinasi-destinasi tamasya yang cukup diminati oleh wisatawan mancanegara. Terus yang ketiga, matriksnya itu dikarenakan tenaga kerja yang diserap di daerah Kabupaten Morowali itu justru malah menyerap dari tenaga kerja asing. Jadi perusahaan-perusahaan yang bertempatan di Kabupaten Morowali itu justru menarik tenaga kerja asing yang bukan dari Kabupaten Morowali itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan banyak penyebab ya, mungkin salah satu dan kami anggap itu salah satunya karena inkompetensi dari sumber daya manusia yang terdapat di Kabupaten Morowali dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami memulai inisiasi untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Morowali, khususnya bagi lulusan SMA dan SMK, agar nantinya itu mampu mengimplementasikan kompetensinya dan merealisasikan kebisaannya dalam industri dunia kerja, begitu Pak. Berapa sih jumlah pengangguran SMA SMK di Morowali? Baik Pak, kalau data terbaru baik kalau semisal oleh tim dari Sulawesi Tengah secara umum. Mohon maaf, bagaimana Pak? Ya, silakan disebutkan berapa sih data pengangguran di SMA dan SMK. Baik Pak, untuk data pengangguran itu masuk ke bagian slide ke-7, terutama di bagian analisis targeting.
di analisis targeting itu di Kabupaten Morowali memiliki lulusan SMA dan SMK yang menganggur itu di angka 1.240. Coba untuk ditolong ke slide nomor 7. Nah, di bagian sustainable obtainable market itu terdapat 1.240 orang di Kabupaten Morowali yang menganggur. Itu per tahun 2020 dan terus meningkat sejak 5 tahun ke belakang, dari 2016 hingga tahun 2020 itu cenderung trennya terus meningkat. Dan itu linear juga dari data Kabupaten Morowali, dari data Provinsi Sulawesi Tengah maupun data secara nasional. Itu secara statistik kami cek di Badan Pusat Statistik itu datanya trennya terus-menerus meningkat, ada peningkatan. Nah, dari situ kita melihat adanya market space yang bisa kita manfaatkan karena belum adanya inovasi yang mengangkat bimbel online, akan tetapi terintegrasi dengan community based hotspot. Dan di situ seperti unique selling point kita begitu. Berikutnya ini kan akan melibatkan akademisi pada saat penyusunan kurikulum. Akademisi yang mana yang akan dilibatkan? Apa sih kualifikasinya? Baik Pak, kalau untuk akademisi itu kualifikasinya minimal akademisi yang sudah lulusan dari itu, kalau dari roadmap, kalau dari SOP ya, SOP standar operating procedure dari perusahaan ide bisnis kami itu minimal lulusan dari strata kedua atau S2 itu yang berkaitan dengan, terutama kalau kita kan menyasarnya ke Kabupaten Morowali dulu ya, dan kami itu melihat potensi di Kabupaten Morowali terutama di bagian wisata dan wisata yang sering dikunjungi dari mancanegara. Nah, oleh karena itu kita mengusung beberapa materi topik utama yang awalnya akan kita kembangkan. Pertama itu di bahasa Inggris, kedua di bisnis, ketiga di hukum, keempat di statistik. Keempat ini itu kami anggap linear dengan potensi yang bisa diperoleh dari Kabupaten Morowali itu sendiri, dan jika itu disertai dengan akademisi-akademisi yang deep dive di bidangnya masing-masing, memiliki ekspertis di bidangnya masing-masing, minimal di S2 itu tadi yang saya sebutkan, kami merencanakannya dengan metode pengajaran yang akan disampaikan oleh akademisi-akademisi tadi, dan juga kolaborasi dengan praktisi, itu dapat membantu meningkatkan pemahaman dari pelajar-pelajar atau pengguna dari aplikasi Komedu. Gitu. Ya, pertanyaan saya, akademisinya itu, ini kan teman-teman udah merasakan analisis saingannya. Itu kan memasukkan salah satu kampus dari di Sulawesi Tengah. Kemudian memasukkan juga yang ada di UT, ruang guru, besar juga. Coba dari mana nih kalian akan ngambil akademisinya dan kurikulum seperti apa, sehingga ini betul-betul bisa membuat tujuan kalian itu tercapai. Baik Pak, terima kasih. Oleh karena itu kita tidak hanya melibatkan kita tidak hanya melibatkan sumber daya manusia dari akademisi, akan tetapi juga praktisi. Karena harapan kami itu sebenarnya metode pengajarannya itu betul secara kurikulum itu akan seperti perkuliahan, yang dimana itu paket-paketnya itu secara satuan kredit semester. Akan tetapi secara materi itu yang disampaikan akan seperti, kalau referensinya itu seperti website seperti Coursera atau Udemy begitu. Jadi apa yang mereka pelajari itu langsung praktikal, tidak sebatas teori terus mereka belum memiliki pandangan ini akan digunakannya seperti apa dan arahnya kemana, misalnya mempelajari hal ini gitu. Oleh karena itu kualifikasi pertama. Ya, selain kualifikasi saya bisa di gitu.
Akademisinya dari mana sih? Dari luar kah atau dalam negeri? Bukan dari Sulawesi Tengah yang diambil. Tapi di sini disebutkan penyusunan kurikulumnya, boleh nggak dijelaskan? Kalau ya, modelnya baik, tetap kayak perkuliahan. Ya baik Pak, karena kami berani bilang itu sama seperti perkuliahan karena sistemnya itu seperti sistem satuan kredit semester begitu Pak. Dan untuk penyusunan materi itu awalnya dari akademisi serta praktisi itu awal merancang satu materi khusus ya. Mereka berdiskusi untuk merancang materi, kemudian setelah itu jadi seperti draft yang akan dikirimkan ke Kemendikbud, kemudian disesuaikan kembali dengan kriteria-kriterianya agar memperoleh legalitas atau pengakuan secara hukum. Barulah setelah si materi ini mendapatkan pengakuan secara hukum, itu baru diumumkan ke mahasiswa, ke pelajar-pelajar atau pengguna dari aplikasi Komedu. Yang terakhir mungkin dari saya, gimana dengan kalian tidak melihat kartu prakerja? Tidak memasukkan di sini. Apa bedanya? Mohon maaf, bagaimana Pak? Kamu tahu pelatihan Keuangan itu kan yang diadakan FOBM. Itu sudah masuk finalis kok. Suara saya tidak didengar. Iya, sekarang sudah terdengar. Ada buat Fetri pengalaman mengambil nilai UTS. Kamu tahu pelatihan prakerja yang programnya menakarnya? BLK juga. Ya, tahu. Di kampus itu ambil nilai UTS. Apa sih? Kalian akan menjadi mitranya. Kalau di sini kan hanya ini kompetitornya teman-teman. Apakah itu mitra atau? Baik Pak, kalau perbedaan antara sistem pendidikan kami ya Pak, sistem ide bisnis kami dengan pelatihan-pelatihan seperti prakerja itu terdapat pada yang pertama di bagian SKS-nya Pak, di bagian satuan kredit semester yang mereka itu juga hadir sebagai pelajar. Mereka juga hadir sebagai pelajar yang mereka itu nantinya dibina dan mereka punya satu fitur yang bisa mereka gunakan untuk berinteraksi secara langsung dengan pengajar-pengajarnya. Sedangkan kalau yang di balai pelatihan itu saya belum menemukan satu balai pelatihan konkret ya Pak yang benar-benar itu bisa menjadi medium untuk si pelajar dan mentornya ya, mungkin bahasa di PLK itu, untuk bisa berdiskusi secara langsung. Kedua, adopsi terhadap teknologi. Adopsi terhadap teknologi, karena yang kita gunakan itu kan community based hotspot ini ya Pak. Jadi informasi yang mereka peroleh itu bukan sebatas dari pengetahuan dari si mentor atau pengajarnya, tapi juga bisa memperoleh informasi dari artikel yang tersedia, terutama di fitur Edu News-nya. Cukup ya dari saya, Kak Selina. Ke Pak Petrus. Baik, kepada Pak Petrus, apakah ada tanggapan? Makasih ya. Untuk aplikasi Komedu itu ya, ada berapa versi yang ditawarkan di situ? Oh. Mohon maaf Bapak, bisa diulangi soalnya agak putus-putus Bapak sinyalnya. Terima kasih, sudah terdengar. Terdengar Bapak, tapi agak putus-putus. Waktu tersisa 3 menit lagi. Oke, satu pertanyaan aja ya. Untuk platform Komedu itu sendiri menawarkan berapa fitur? Terdapat 5 fitur Bapak. Ada fitur EduTask, EduChat, EduNews, terus untuk fitur-fiturnya sendiri tuh ini Pak, semuanya bisa terintegrasi lewat laptop maupun lewat handphone Pak. Seperti itu. Untuk fitur EduTask-nya sendiri itu berisi seperti tugas-tugas Pak. Nah, seperti tugas-tugas, lalu EduChat itu di mana penggunanya bisa berkonsultasi maupun bertanya dengan dosen-dosen, dengan praktisi maupun akademisi terkait. Misal mereka ada pertanyaan itu, jadi nggak harus datang ke community based hotspot-nya, bisa tanya lewat
EduChat tadi Bapak. Untuk EduNews sendiri itu nanti akan dihadirkan berita-berita tentang bisnis, selalu ada tentang hukum, ilmu komunikasi maupun dengan bahasa asing Bapak, seperti itu. Oke, baik, makasih penjelasannya ya. Dengan posisi secara topografi kita tahu lah bahwa akses internet hukum menunjang dan begitupun dengan minat baca siswa itu masih rendah. Gimana cara untuk bisa meningkatkan minat baca, minat belajar lewat Komedu itu? Apa strategi yang sudah disiapkan gitu? Kalau dari tim kami sendiri, kami akan mengajak kolaborasi influencer pendidikan Bapak seperti mungkin ada Leo, lalu ada Jerome Pauline. Ini sebagai contoh saja ya Bapak, karena kebanyakan sekarang banyak pelajar-pelajar yang mengakses TikTok maupun Instagram ya, lalu terinspirasi karena melihat influencer pendidikan seperti itu. Jadi mungkin agar menambah minat dari penggunanya sendiri, kami mengajak kolaborasi influencer pendidikan seperti itu Bapak. Oke. Sebelumnya ada platform pendidikan yang sudah teman-teman telusuri sebelumnya sehingga dijadikan pembanding atau berkaca dari itu? Sebelumnya kami berkaca dari Ruang Guru ya Bapak ya. Soalnya kalau misal dari Ruang Guru sendiri, untuk sekarang itu fiturnya sudah lumayan lengkap, tetapi masalahnya ada di mereka tidak ada fitur EduChat Bapak. Jadi tidak ada fitur pengguna bisa berkonsultasi maupun tanya jawab dengan akademisi maupun praktisinya Pak. Dan untuk Ruang Guru sendiri, setahu sepahaman saya itu tidak ada kolaborasi dengan praktisinya Bapak. Dan setelah melihat dari Ruang Guru yang kemarin mengadakan acara Clash of Champion, mengajak influencer pendidikan, mereka sukses menambah banyak calon-calon pengguna baru yang ikut mendaftar menjadi pengguna Ruang Guru Bapak, seperti itu. Oh ya Pak, saya izin menambahkan juga tadi perbedaan antara satu platform dengan platform Educom ini. Platform Komedu itu terletak pada community based hotspot atau komunitas yang kita buat, karena aplikasi-aplikasi seperti Ruang Guru dan platform-platform edukasi online lainnya itu tidak memiliki community based hotspot yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan pelajar-pelajar yang memiliki keterbatasan akses begitu. Oke, cukup. Baik, dikarenakan waktu tanya jawab telah habis, saya persilakan kepada Dewan Juri untuk menyimpan nilai karya dari peserta. Terima kasih kepada tim Universitas 11 Maret atas penyampaiannya yang luar biasa terkait Komedu. Kepada peserta Educom, dipersilakan meninggalkan Zoom meeting. Oke, saya izin share screen ya Kak. Baik, presentasi kelima oleh nomor urut 5 dengan judul Save in Smart Card berbasis Smart Technology Detector sebagai pelacak barang hilang dengan cepat dan akurat. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Selin sebagai moderator. Pada tim Selamat Universitas Indonesia, kami persilakan waktu presentasi 10 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan kakak panitia semua. Mirisnya, akhir-akhir ini kita sering mendengar kasus pencurian atau kehilangan di sosial media, seperti pencurian sepeda motor, tas, maupun anak yang hilang tiba-tiba karena kita nggak fokus menjaganya. Padahal, masalah keamanan merupakan hak dari setiap warga negara. Next. Isu keamanan merupakan masalah yang sangat penting di Indonesia. Jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 33,2% pada akhir tahun 2022.
Kehilangan barang berharga menjadi sebuah keresahan, terutama bagi mereka yang sering bermobilisasi di ruang publik. Survei kuesioner yang penulis lakukan menunjukkan bahwa 70,7% orang pernah mengalami kehilangan barang berharga di ruang publik, di antaranya karena lupa meletakkan maupun karena dicuri. Sementara, saat ini solusi keamanan yang hadir hanya terbatas pada smart lock, smart bag, maupun pelacakan gadget. SafeIn hadir untuk menjawab masalah tersebut. Sebagai solusi keamanan berbasis teknologi detektor dan terintegrasi, SafeIn mampu men-track lokasi di mana pengguna dan barang berada. Next. Berikut merupakan customer persona yang menjadi validasi masalah ini. Pak Budi dan Ibu Novia merupakan anonima berdasarkan survei yang kami lakukan. Pak Budi di usia yang tidak lagi muda, Pak Budi sering dimarahi oleh istrinya karena lupa meletakkan barang-barang yang dibawanya. Selain itu, Mbak Novia sebagai mahasiswa di Jakarta sering merasakan kekhawatiran terhadap barang bawaannya di dalam tas, takut mendadak hilang saat di transportasi umum. Next. Kami melakukan analisis SWOT untuk produk kami. SafeIn memiliki keunggulan fitur track location yang memudahkan untuk menemukan barang, terintegrasi dengan apps dan wireless charging pada kartu. Kelemahan kami terletak pada risiko lag and bug pada pembuatan aplikasi, serta ancaman berupa kompetitor yang serupa dan keamanan data pribadi. Namun, berdasarkan analisis kompetitor, SafeIn memiliki kelengkapan fitur yang lebih komprehensif dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Saat ini, saingan SafeIn hanya berasal dari luar negeri, dan SafeIn hadir dengan harga yang jauh lebih affordable. Next. Kami melakukan analisis STP untuk market kami. Untuk target prioritas, kami menyasar Gen Y dan Z yang memiliki ketergantungan pada teknologi. Selain itu, karena tingginya tingkat mobilisasi di ruang publik. Pada targeting, kami memiliki jumlah SAM sebesar 92 juta populasi, SAM sebesar 46 juta populasi, dan SAM sebesar 232.000 populasi. Pada positioning, SafeIn hadir sebagai inovasi produk keamanan, tracking location, fleksibel dan terintegrasi pertama di Indonesia. SafeIn memiliki keunggulan teknologi dibandingkan dengan komputer lainnya. SafeIn dilengkapi dengan fitur multiple device yang memungkinkan produk ini diakses dari berbagai perangkat. Selain itu, fitur Smart IoT System memungkinkan SafeIn untuk dilacak secara real-time melalui aplikasi. Ada juga fitur Audible Alert System yang membuat SafeIn bisa mengeluarkan suara saat diaktifkan, serta wireless charging sehingga SafeIn dapat diisi daya dengan mudah, cepat, dan juga efisien. Terkait keunggulan fisik, SafeIn menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Daya baterainya yang cukup besar mampu bertahan hingga 3 bulan lamanya. Produk SafeIn juga sangat ringan dan mudah dibawa kemana saja sehingga praktis untuk digunakan. Dengan SafeIn, menjaga barang berharga menjadi sangat mudah. Pengguna cukup mendaftarkan diri Anda melalui aplikasi, lalu mengintegrasikan produk SafeIn dengan memindai QR Code yang ada pada produk. Setelah terhubung, pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur canggih yang ada pada aplikasi, seperti melacak lokasi barang yang hilang, dan juga membunyikan smartphone dan juga membunyikan kartu yang ada pada aplikasi. Dalam situasi apapun, SafeIn hadir sebagai solusi praktis untuk menjaga barang tetap aman. SafeIn hadir untuk menjawab keresahan masyarakat terkait kehilangan barang berharga atau orang tersayang secara tiba-tiba. Saat ini, melapor ke petugas keamanan sering kali tidak mendapatkan respon secara cepat. Dengan SafeIn, cukup meletakkan produk SafeIn di barang berharga Anda, dan Anda dapat mendeteksi keberadaannya secara real-time. Hal ini memungkinkan Anda menemukan barang atau orang yang tersayang secara cepat dan efisien. SafeIn menggunakan supplier yang mayoritas berasal dari Indonesia. Karena harganya yang relatif lebih murah, SafeIn juga mendukung produksi dalam negeri. SafeIn menggunakan teknologi yang canggih dan juga mutakhir dalam pengembangan produk dan juga aplikasinya, sehingga lulus standarisasi ISO 27001 dan ISO 9001. Berikut merupakan struktur organisasi SafeIn yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki latar belakang yang berbeda, memungkinkan SafeIn dapat beroperasi secara maksimal. Pada tahun pertama, kami tidak merekrut pegawai guna menekan biaya yang ada. Baru di tahun ketiga, perekrutan mulai dilakukan seiring dengan peningkatan pengguna yang signifikan.
Strategi marketing yang digunakan oleh SafeIn didasarkan atas funnel diagram marketing dari tahap awareness sampai pada tahap purchase. Pada tahap awareness, kami akan melakukan kampanye di sosial media, membuat event, berfokus mengembangkan SEA dan SEO. Selain itu, SafeIn melakukan kolaborasi dengan Traveloka nantinya. Nah, untuk meningkatkan rasa ketertarikan calon konsumen, maka kami berfokus pada pengembangan di sosial media. Pada tahap consideration, SafeIn berfokus pada digital marketing dan berkolaborasi dengan influencer. Di tahap intens, SafeIn menyediakan platform untuk memudahkan calon konsumen mendapatkan informasi mengenai produk, yaitu melalui WA bisnis dan website SafeIn. Selanjutnya, di tahap evaluation, untuk semakin meyakinkan calon konsumen membeli produk SafeIn, maka kami berfokus pada blog konten, membuat konten review di YouTube, dan pemberian diskon yang menarik. Pada tahap purchase, SafeIn menyediakan payment option dan garansi produk. Produk SafeIn ini dapat dibeli melalui online store maupun offline store atau toko elektronik terdekat. Next. Di sini kami melakukan analisis jenis influencer yang akan digunakan oleh SafeIn dari tahun pertama sampai tahun ketiga, di mana presentase tersebut menyesuaikan budget dan segmentase dari SafeIn. Next. Dewan juri yang terhormat, dapat dilihat berikut merupakan analisis financial projection SafeIn dengan revenue stream, yaitu berupa penjualan SafeIn Card seharga Rp250.000 per piece, SafeIn Bin Tracker seharga Rp190.000 per piece, dan layanan premium seharga Rp30.000 per tahunnya. Untuk payback period sendiri, SafeIn yaitu pada tahun ketiga dengan rincian ROI, NPV, dan BEP sebagai berikut. Oleh karena itu, berdasarkan analisis keuangan ini, bisnis ini layak untuk dijalankan ke depannya. Tentunya, SafeIn memiliki dampak nyata bagi masyarakat. SafeIn membantu masyarakat mendapatkan solusi atas masalah kehilangan barangnya. Selain itu, SafeIn juga mendukung tercapainya SDGs karena selaras dengan SDGs nomor 11 dan nomor 9. Untuk menjaga keberlangsungan usaha atau bisnis SafeIn, di sini kami merincikan beberapa cara yang dilakukan di tahapan sebuah usaha, yaitu dari tahapan preparation sampai tahap decline. Agar hal tersebut dapat tercapai, kami membuat sebuah inovasi pengembangan, yaitu adanya penambahan fitur fingerprint sensor, melakukan expand market, dan penambahan model bisnis menjadi B2B pada tahun ketiga. Berikut merupakan milestone project dari SafeIn, di mana pada tahun pertama SafeIn berfokus pada analisis dari riset pasar, pembuatan MVP dan research produk, sehingga pada tahun kedua produk SafeIn ini sudah layak untuk digunakan dan dipasarkan. Pada tahun ketiga kami berfokus pada peningkatan penjualan produk melalui strategi marketing, menjangkau target pasar yang lebih luas dengan development produk, review produk, dan penambahan model bisnis. Pada tahun keempat kami melakukan penambahan fitur fingerprint sensor pada produk, dan tahun kelima ditargetkan SafeIn berhasil menguasai pasar di Indonesia. Berikut merupakan tim manajemen dari produk SafeIn. Saya Paluti Wilda sebagai CEO, Anissa Selu sebagai CFO, dan Resanda sebagai CTO. Next. SafeIn hadir sebagai inovasi keamanan fleksibel dan terdepan di Indonesia. Let's save your valuable with SafeIn. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari tim Fight Cyber. Kepada juri, dipersilakan untuk menanggapi tim Fight Cybers. Oke, makasih. Sabar ya. Oke, makasih ya untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan BPC-nya tentang smart card ya. Oke, untuk smart card itu sendiri kan didesain ya untuk meminimalisir tingkat kriminal atau kehilangan lah gitu ya. Itu seberapa penting atau seberapa urgent membutuhkan WiFi sebagai pelacak gitu? Atau GPS-nya itu harus menggunakan WiFi kah? Atau gimana? Baik, itu nanti kaitannya dengan penyebarannya ya secara topografi. Misalnya ini sekarang lagi di Kalimantan nih, ini mau cari jaringan aja susah nih. Itu kalau penggunaannya itu bisa nggak gitu? Makasih. Baik Bapak, ya izin jawab untuk dari sisi teknologinya mungkin. Saya izin menjawab dari segi seberapa sering penggunaan aplikasi atau mungkin teknologinya ini menggunakan sinyal internet gitu kan Pak. Untuk teknologi smart bin-nya sendiri atau mungkin smart card-nya sendiri itu menggunakan fitur IoT system yang mana kita memanfaatkan fitur GPS gitu Pak. Nah di fitur GPS itu si pengguna itu bisa
di dalam database yang ada pada kartunya itu memiliki riwayat. Semisal dia itu berjalan kemana saja atau mungkin beraktivitas kemana saja yang sesuai dengan peta atau map itu. Nah, untuk yang di smart card sendiri atau mungkin smart PIN-nya sendiri itu tidak membutuhkan teknologi sinyal internet yang begitu kuat, itu tidak apa-apa. Jika ingin, karena yang ada pada database sendiri, yang ada pada kartu atau mungkin smart PIN-nya sendiri itu terdapat database yang menyimpan riwayat lokasi dari pengguna. Nah, yang mana di sini poin utamanya jika pengguna ingin mengakses lokasi secara real time, berarti kan beliau itu harus menggunakan aplikasinya yang ada pada smartphone-nya sendiri. Nah, itu baru menggunakan sinyal internet untuk mengaksesnya. Nah, tapi walaupun seperti itu, ketika smart PIN-nya produk SafeIn ini berpindah-pindah, itu masih tersimpan riwayat sehingga dapat di-track secara real time gitu Pak. Walaupun mungkin terdapat delay dan lain sebagainya, tapi riwayat dari perpindahannya itu masih ada gitu. Nah, itu jadi fitur-fitur yang ada pada SafeIn ini bisa di-track di mana saja. Boleh, saya izin. Oh, ya silahkan. Baik Pak, bisa digeser ke yang Samsung Res. Mohon maaf. Saya izin menjawab terkait yang positioning tadi ya Pak Petrus ya. Jadi memang kalau dari urgensinya sendiri, karena kebetulan saya lokasinya ini domisilinya ada di Jakarta Timur Pak, Cibubur, sedangkan teman saya ini Sally sama Resena dari Jawa Tengah. Jadi kami sendiri melihat bahwa konsensivitas masalah ini, karena kan kalau di wilayah Jabodetabek itu termasuk yang sudah terintegrasi dengan transportasi publik ya Pak Petrus ya. Makanya kami melihat kok teman-teman kami banyak sekali yang masalah kehilangan dan lain sebagainya. Maka berawal dari masalah tersebut kita coba menginisiasi SafeIn ini. Nah, mungkin terkait sama targetingnya Pak ya, kita coba menyasar sebetulnya pertama itu kita optimize dulu di Jabodetabek Pak Petrus ya. Nah, namun ya, jadi nanti scam-nya adalah scam bisnisnya adalah B2C dulu Pak, dengan produk dua tadi, produk smart dan PIN card gitu ya. Karena itu jadi fokusan utama kita. Namun Pak, nanti di tahun berikutnya, di tahun kedua dan ketiga, kami akan memperluas ekspansi produk kita bentuknya B2B. Jadi nanti kita akan ada namanya sistem customize. Jadi bentuknya bukan cuma smart dan PIN card, tapi nanti kita akan menyesuaikan bentuknya dengan keperluan yang ada di instansi, lembaga, atau daerah tersebut. Karena kami melihat bahwa masalah keamanan itu dari setiap daerah maupun bahkan tiap kota aja beda-beda ya Pak Petrus masalahnya. Saya nggak bisa menyamakan antara masalah yang ada di Jakarta, masalah keamanan di Jawa Tengah, maupun di Kalimantan, seperti itu. Nah, namun kami dari tim, kita punya visi besar, kami ingin menjadikan bahwa SafeIn ini bisa menjadi solusi keamanan terdepan di Indonesia. Namun, pertama strateginya adalah kita coba memperkuat basis dulu yang ada di Jabodetabek, kita perluas di Pulau Jawa. Nah, sehingga nanti kalau ini udah settle, Pak, kita coba untuk perluas ekspansi penyebarannya ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Karena target kita, ya produk ini bukan cuman sekedar yang ada di Jawa saja, tapi juga bisa seluruh Indonesia dan sampai ke luar negeri. Seperti itu Pak Petrus. Oh ya, oke. Baik. Baik, makasih ya. Berarti pada intinya nanti ada proses upaya pengembangan ke depannya ya. Soalnya ya memang itu bagus ya, apalagi kita yang lagi misalnya trekking di lapangan yang bisa kawasannya banyak, itu memang perlu banget. Oke, dari saya cukup aja. Mas Irfan silakan. Pada Kak Irfan, apakah ada menanggapi? Masih ada waktu nggak? Masih tersisa 9 menit, Kak. 9 menit. Baik, kita bertanya. Selamat ya untuk teman-teman dari SafeIn ya. Saya ingin mulai pertanyaan dari segmentasi pasar ya. Teman-teman ini langsung ke customer kan, langsung kepada individu-individu. Kenapa teman-teman tidak melihat kepada perusahaan-perusahaan gitu, yang langsung kayak seperti teman-teman kan berdasarkan permasalahan yang diangkat di situ ingin mensolusikan untuk yang lupa-lupa yang terhadap tadi ada beberapa barang-barangnya kan. Boleh. Kenapa pasar yang teman-teman tidak menuju pasar itu? Baik,
Saya izin menjawab, Pak Irfan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan dilanjutkan sama teman saya yang megang di strategi marketingnya ya, Pak ya. Jadi terkait sama Save-in sendiri, ya pertama itu kita akan coba optimize di B2C karena ya kita mahasiswa kayaknya lebih touchable tuh kita ke B2C dulu, Pak, ke masyarakat umum gitu ya, ke mahasiswa seperti itu. Nah, namun nanti ketika B2C ini sudah berhasil di tahun pertama, kita coba ekspansi di konsepnya B2B. Jadi nanti pendekatan kita akan melakukan strategi marketingnya customize. Jadi nanti perusahaan atau instansi itu kita akan melakukan kerjasama. Mereka bisa mengcustom Save-in ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya Pak, kalau di universitas itu kan biasanya mahasiswa megang KTM, lalu tanda mahasiswa ya Pak ya. Nah nanti bisa juga ketika universitas itu kerjasama, Save-in itu dimasukkan ke sistem kartu mahasiswa tersebut seperti itu Pak. Nah, kemudian bisa juga nanti sistem customize-nya kepada kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Keuangan, dan sebagainya. Karena saya merasa bahwa solusi bentuk Save-in itu sendiri itu nggak bisa untuk one fit for all. Satu konsep itu di-applikat ke semua lini itu nggak bisa. Jadi saya rasa nanti akan ada sistem customize bentukan Save-in ini yang akan disesuaikan sesuai dengan request dari instansi dan lembaga tersebut. Mungkin akan ditambahkan oleh teman saya Sally. Baik, saya izin menambahkan terkait jawaban tadi ya. Alasan kami untuk pertama kali menggunakan sistem bisnis B2C karena seperti yang dibilang teman saya, karena dari pendekatan kita sebagai mahasiswa, tentunya untuk menarik konsumen itu paling baik dan paling cepat itu bisnis to customer terlebih dahulu. Nah, dari bisnis to customer dari tahun pertama, tahun kedua kita analisis apakah ada sesuatu yang harus di development dari hasil B2C kita ini. Ketika sudah settle dari tahun pertama dan tahun kedua, kami berusaha untuk mencoba memberanikan diri untuk melakukan bisnis to bisnis, karena kan untuk di level bisnis to bisnis apalagi bekerja sama dengan perusahaan diperlukan adanya istilahnya review bagaimana jalannya produk ini ketika misal di B2C itu. Ketika di B2C ini sudah berhasil, maka kita untuk menggait para partner atau para perusahaan ini lebih mudah Pak, seperti itu. Nah, untuk terkait marketingnya agar B2C itu lebih optimal ya, kita menggunakan digital marketing terlebih dahulu. Tapi untuk B2B itu kita tidak menggunakan digital marketing, tapi melakukan customize tadi secara langsung seperti itu Pak. Berikutnya yang saya ingin tanyakan untuk produknya ya, produk Save-in ini berupa kartu ya tadi. Ini apakah di area blind spot itu masih bisa memberikan informasi di aplikasi? Saya izin menjawab. Jadi sebenarnya saya izin mengoreksi juga. Jadi kami terdapat 3 produk. Yang pertama adalah aplikasi Save-in yang digunakan untuk mengakses produknya. Yang kedua ada smart card, dan itu bentuknya kartu. Kenapa kartu? Karena kami berasumsi bahwa jika orang-orang ingin memasukkan ke dalam dompet atau ke manapun itu bisa digunakan, dan juga di sini kami menggunakan warna gelap gitu kan Pak. Di sini kami menggunakan warna gelap sehingga tidak mudah terdeteksi oleh lain gitu. Dan kemudian selanjutnya ada lagi produk kami yaitu Smart-Pin gitu Pak, yang mana Smart-Pin ini bisa dapat teknologi magnet atau mungkin ada magnetnya gitu yang bisa ditempelkan di benda logam seperti itu Pak. Nah, untuk bentuknya sendiri Smart-Pin ini lebih kecil dibandingkan Smart Card, yang mana jika ingin ditempelkan di barang-barang berharga atau mungkin di barang-barang penggunanya sendiri itu tidak mudah untuk dideteksi gitu Pak, dan ini lebih efisien dan juga fleksibel gitu untuk ditempelkan. Ya, berarti di blank spot bisa memberikan. Iya Pak, bisa Pak. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Standby dulu, jangan masuk. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Petrus dan Kak Irfan. Dikarenakan telah berakhirnya tanya jawab, terima kasih kepada tim Universitas Indonesia atas penyampaiannya yang luar biasa terkait teknologi Save-in. Terima kasih kepada Dewan Juri dan para finalis Business Plan Competition Vives Innovation 2024 yang telah menyampaikan presentasi hasil rancangan bisnisnya.
Semoga dapat direalisasikan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Masuk.